Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi, di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini tanggal 24 Januari 2023. Guys, kita akan ada beberapa event untuk hari ini. Mungkin cukup penting. Yang pertama adalah PMI. Ini ada PMI Manufacture dan juga PMI Jasa dari Inggris, teman-teman. Jadi ini adalah indikator yang bisa menunjukkan apakah kondisi perusahaan-perusahaan saat ini mampu melakukan ekspansi bisnis mereka. Just kalau dalam kondisi yang kurang begitu baik ekonominya seperti sekarang ini, apakah perusahaan-perusahaan ini lebih cenderung defensif atau lebih cenderung agresif dalam hal usaha mereka? Kalau kita lihat dari datanya, forecast itu berada di bawah poin 50, which is artinya kalau forecastnya ataupun hasilnya itu berada di bawah dari poin 50, itu artinya adalah kondisi perusahaan-perusahaan saat ini sedang defensif. Mereka daripada ekspansif, buka cabang atau buka usaha baru atau buka produk baru, mereka lebih memilih dalam mengerem ya, mengerem yang namanya pengeluaran, teman-teman. Jadi saat ini kondisi dari Inggris, sementara kalau kita lihat dari forecast itu cenderung lebih defensif, lebih berhati-hati lah para perusahaan saat ini. Terus juga akan ada pidato dari European Central Bank. Ini mungkin akan sangat berdampak ya sama market. Jadi mungkin market euro dan juga pound sterling itu bisa sangat berdampak untuk perdagangan hari ini. Dari berita yang lain, ini ada Bitcoin miners worst day may have passed. Ya, mungkin hari yang buruk terhadap Bitcoin miners ini akan segera berlalu. Tapi ada beberapa kunci lah bisa dibilang. Sesuatu yang bisa menyebabkan ini harus menjadi pertimbangan juga untuk para miners. Jadi kalau kita lihat dari beritanya ini, saat ini memang kita tahu hash rate kemarin Bitcoin bermasalah ya, karena ya sangat-sangat rendah, ditambah juga sama penurunan dari harga Bitcoin itu menyebabkan gangguan lah bisa dibilang pada sebagian besar miners, terutama mereka yang punya banyak utang, guys. Jadi para miners ini ya beberapa udah mengajukan kebangkrutan seperti yang kemarin kita tahu ya, tapi beberapa masih coba untuk bertahan. Mungkin mereka ambil hutangan lagi atau gimana, kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah kemarin itu adalah fase yang sangat kritis bagi para miners. Nah, saat ini mereka punya beberapa masalah, teman-teman, untuk kedepannya ya. Jadi yang pertama adalah adanya masalah soal profitability atau keuntungan mereka, karena ketidakpastian market, ketidakpastian ekonomi saat ini sangat-sangat bergantung ya. Para miners bergantung sama hash rate, dan ini ada ancaman juga soal yang namanya new age efficient mesin, atau mungkin mesin-mesin baru yang lebih efisien dari mesin yang mereka punya saat ini. Jadi kan miners ini kan menginvestasikan dana mereka ke mesin-mesin, mereka beli VGA, beli mesin-mesin buat miners. Nah, itu ke depannya itu ada kemungkinan bahwa akan ada mesin-mesin yang lebih simpel, yang lebih mungkin efisien secara pekerjaan ya, bisa melakukan proses mining dengan lebih baik. Nah, itu menjadi ancaman untuk para miners. Tentu saja kalau mereka mau beli mesin baru, ya itu akan menyebabkan profit mereka menurun juga, guys. Karena kan miners ini adalah sesuatu hal yang baru ya. Jadi mungkin mereka baru beli mesin 2 tahun, 3 tahun, mereka harus upgrade lagi ke mesin yang terbarukan atau yang lebih baru. Kan itu mengundang cost bagi mereka. Terus juga ada masalah soal halving halving reward yang sepertinya akan dipangkas 50%, sehingga ini diasumsikan sebagai kerugian lah bagi para miners, karena cuan mereka cenderung lebih kecil setiap setiap 4 tahun sekali. Tapi meskipun begitu, kalau secara fakta pergerakan dari Bitcoin itu cenderung mengalami tren penguatan, teman-teman. Jadi harganya naik, tapi ya hash rate-nya menurun atau jumlah Bitcoin halving reward mereka menurun. Nah, ini menjadi ancaman buat para miners sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari data, so far kondisi para miners sekarang udah lebih aman. Mereka udah nggak panic selling seperti kemarin, meskipun masih ada yang tetap melakukan penjualan karena kan mereka harus tutup dana operasi mereka ya, operasional mereka. Bitcoin price stay near 23K as data show holder not selling BTC. Jadi kalau kita lihat dari datanya, saat ini kondisi Bitcoin memang tetap sustainable di kisaran harga
23.000 lah kita bilang, dan posisinya bener-bener korektif yang flat guys. Ini buyer sangat-sangat kuat ya untuk menahan pergerakan dari market. Kalau kita lihat dari beritanya, memang kondisi saat ini Bitcoin itu nggak terlalu mendapatkan selling pressure, tapi ada beberapa level yang bisa teman-teman perhatikan. Karena Bitcoin masih punya level resistance cukup kuat di kisaran 20, sorry, EMA 200. Ini adalah garis yang warna biru yang bisa menjadi indikasi kalau Bitcoin bisa breakout dari area tersebut, maka indikasinya market akan kecenderungan untuk bullish. Sementara level tersebut masih ada di kisaran 24.700 something guys. Jadi level resisten tersebut yang berpeluang untuk menjadi benteng di mana akan banyak orang yang memberikan supply atau melakukan penjualan mungkin di level tersebut, karena level tersebut diyakini sebagai area yang cukup penting. Jadi buat teman-teman silakan di note level 24.700. Siapa tahu Bitcoin bisa bergerak naik lagi ya, karena kan saat ini masih di 23.000. Jadi kalau pergerakannya bisa naik ke 24.700 itu udah harus hati-hati, jangan terlalu FOMO di level tersebut. Takutnya supply-nya banyak di sana sehingga ya harga Bitcoin bisa drop lagi, bisa turun lagi. Ini data yang menunjukkan persentase short term holder supply profit. Kalau kita lihat dari data yang biru, sorry, maksudnya yang hijau guys. Data yang hijau ini menunjukkan bahwa kondisi Bitcoin itu para short term itu pada cuan ya. Ini dilambangkan dengan warna yang hijau. Terus kalau yang merah ini para para short term holder itu pada loss. Dan data yang biru ini menunjukkan adalah persentase short. Ini jumlah orang yang melakukan short holding atau hold jangka pendek untuk Bitcoin. Kalau kita lihat dari datanya so far, sementara kita ongoing kayaknya membuat profit ya, profit. Kita akan cenderung profit, dan juga jumlah holdernya di sini cenderung sangat tinggi, teman-teman. Belum ada tanda penurunan untuk para holder. Jadi ya semoga aja ke depannya bisa bertahan lah. Tapi kalau kita perhatikan juga dari segi polanya, sebenarnya para holder itu nggak pernah melebihi level ini guys. Jadi sekarang kita udah berada di level peaknya, udah berada di level puncaknya. Pertanyaannya adalah sampai kapan para holder ini masih tetap hold Bitcoinnya? Karena kan mereka adalah holder jangka pendek, bukan long term holder ya. Jadi sampai kapan mereka akan mempertahankan harga Bitcoin atau jumlah kepemilikan Bitcoin mereka di harga saat ini. Nah, itu yang harus kita pantau bersama-sama ke depannya. Terus dari berita yang lain, ini ada Katie Wood yang melakukan penjualan terhadap GBTC mereka, Grayscale Bitcoin mereka ya. Ini salah satu produk dari ETF dari Grayscale. Mereka melakukan penjualan sebesar 500.000 US dollar, bukan, 500.000 GBTC teman-teman. Dan mereka melakukan penambahan untuk saham Coinbase karena Bitcoin udah recover 40%. Jadi yang dilakukan Katie Wood sementara ini adalah melakukan akumulasi ke saham-saham yang berbasiskan kripto, salah satunya adalah Coinbase. Ya, apakah ini berarti eh, GBTC ini bermasalah, guys? Apakah Katie Wood sudah tahu informasi yang ditutupi saat ini? Ya kita nggak tahu lah. Bitcoin Vitalik Buterin dia mengatakan ya soal tantangan terbesar daripada Ethereum. Jadi kita tahu saat ini kondisi dari Bitcoin, bukan. Kita tahu saat ini kondisi dari perdagangan ataupun transaksi yang dilakukan dengan kripto itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat private, teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada bagusnya, ada jeleknya. Tapi Vitalik bilang bahwa privasi itu merupakan sesuatu yang cukup penting untuk saat ini ya. Dan Vitalik mengatakan bahwa adanya kemungkinan untuk solusi yang lebih baik lah bisa dibilang, karena kalau kita tahu transaksi di market itu kan public ya. Artinya mereka menggunakan blockchain, dan para para staking, para miner itu tahu siapa yang melakukan transaksi. Ya meskipun identitasnya nggak jelas dengan anonim identitas, tapi transaksi yang mereka lakukan itu cenderung bisa diketahui lewat alamat emailnya. Nah, ini menurut Vitalik menjadi sesuatu yang ya cukup vulgar juga gitu loh. Jadi dia pengen ada solusi yang bisa membuat transaksi ini bisa menjadi lebih secure lah bisa dibilang.
Tujuannya ya mereka dia bilang untuk protecting user sih. Ya, kita akan lihatlah ke depannya seperti apa. Terus ada berita soal Amerika Serikat yang ternyata punya hutang gagal bayar. Saat ini US Demokrat itu mencoba untuk menghubungi legislatif ya untuk masalah hutang mereka. Jadi kalau kita lihat dari beritanya memang beberapa waktu terakhir saat ini mereka sedang berjuang untuk mengatasi utang guys, utang pemerintahan Amerika Serikat karena ya perekonomian di sana kan nggak terlalu bergerak nih sementara, tapi mereka masih punya hutang-hutang yang mereka harus bayarkan ke negara lain. Contohnya Amerika punya paling banyak punya utang ke Cina kalau nggak salah ya, ke Cina dan ke Jepang. Jadi ya meskipun negara besar yang printing money modal dengkul, tapi mereka juga punya hutang keluar. Jadi ya apa? Maksudnya ya dengan kekuatan dolar yang kita tahu sangat-sangat kuat ya. Mereka mungkin aja cetak-cetak uang buat buat tutupin hutang mereka, tapi kan itu bakalan menyebabkan inflasi yang sangat parah. So, ya hal tersebut bukan solusi untuk saat ini. Jadi pemerintahan Amerika melihat bahwa ini masalah harus diselesaikan karena jangan sampai investor juga menaruh menaruh kecurigaan terhadap pemerintahan Amerika dan akhirnya ujung-ujungnya tarik dana dari Amerika. Ini kan bisa menyebabkan ekonomi Amerika bermasalah. Jadi ya mereka sedang dalam perjuangan tersebut. Terus ada berita yang lain dari Coindex. Ini yang dilaporkan akan dijual di CG yang telah menerima penawaran seharga 200 juta US dollar atau 3 triliun dengan harga pembelian awal itu sebesar 7,5 miliar. Jadi DP-nya ada 7,5 miliar. Oke, kita belum lihat siapa yang beli. Cuman ini udah mulai ada penawaran ya untuk Coindex. Terus ini ada berita juga dari First Nuclear Power Data Center. Ini ada dari Amerika Serikat yang akan menggunakan Bitcoin mining dengan tenaga nuklir, teman-teman. Jadi ini beritanya dari World Nuclear News ya. Ini akan sangat keren sih karena penambangan tenaga tenaga gunung berapi itu udah ada di El Salvador. Sekarang ada tenaga nuklir juga. Dan ya mungkin akan menimbulkan pro kontra juga ya apakah teknologi nuklir bakalan dilegalkan, tapi kalau kita lihat dari segi bentukannya ini daerahnya mungkin kalau di sini adalah pabrik nuklirnya dan jauh dari pemukiman, sepertinya sih possible possible aja ya buat buat kedepannya seperti teknologi nuklir yang katanya lebih efisien, lebih sedikit polusi lah bisa dibilang. Ya, semoga hal tersebut menjadi hal yang positif. Terus ini ada berita soal Gemini yang merencanakan untuk melakukan layoff 10% staff mereka. Oh, ini bad untuk crypto industry, guys. Jadi, Gemini juga tidak terlepas dari yang namanya masalah soal keuangan mereka. Dan saat ini hutang makin banyak. Terus mereka juga ada kasus ya sama Genesis. Dan saat ini mereka sepertinya butuh yang namanya melakukan efisiensi. Jadi layoff karyawan 10% ya lumayan lah buat mengurangi pengeluaran daripada perusahaan. Nah, kita akan lihat seperti apa ke depannya, tapi ini merupakan kabar yang runtutan kabar-kabar yang kurang begitu baik setelah banyak perusahaan-perusahaan lain di Amerika Serikat juga yang melakukan layoff. Sekarang Gemini juga ikut-ikutan nih. Jadi ya gitu so far berita-beritanya ada yang positif, ada yang negatif. Bitcoin masih tetap bertahan. Kita lihat Bitcoin ini dalam kondisi yang sebenarnya harusnya terkoreksi karena ditunjang sama yang namanya bearish divergence, kemudian pergerakan volume yang masih cenderung belum ada ledakan volume lagi ya seperti kemarin-kemarin, dan juga Bitcoin udah lama sekali nggak koreksi, dan so far kalau kita lihat dari pergerakannya kesimpulannya adalah Bitcoin masih dalam kondisi strong bullish. Kita udah lihat tadi ya beberapa data ini ya yang menunjukkan bahwa posisi Bitcoin itu belum mendapatkan selling oleh para holder mereka, terutama holder jangka pendek. Jadi Bitcoin belum dapat selling, artinya adalah banyak dari mereka yang masih tetap menjaga aset Bitcoin mereka. Terus dari segi pergerakan MACD guys, MACD ini udah sangat-sangat berada dalam posisi ekstrim jenuh beli ya.
Jadi udah sangat-sangat tinggi nih. Karena kalau kita lihat dari pergerakan sebelum-sebelumnya, ya pernah Bitcoin itu membuat ini ya, membuat posisi yang sama. Kalau kita lihat dari posisi MACD-nya, ya sama. Dan waktu itu ketika Bitcoin berada dalam posisi ekstrim beli, itu Bitcoin ada di sini ternyata, di apa ya, di puncak guys ternyata. Jadi di sini ya, di sini pernah terjadi ekstrim, kemudian di sini juga pernah terjadi ekstrim. Sini, sorry ini kok, nah ini ya, di sini pernah ekstrim juga, terus di sini juga pernah. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan, sementara Bitcoin memang cenderung sustain, tapi kita jangan lengah juga ya, karena kalau kita melihat dari faktanya adalah kondisi di mana Bitcoin ini ketika dia berada dalam ekstrim beli seperti ini, itu justru meningkatkan resiko Bitcoin untuk kembali melanjutkan tren penurunan. Meningkatkan resiko, nggak pasti, tapi ya ada possibility lah teman-teman. Karena kalau posisi posisi Bitcoin saat ini dia sudah berada di level jenuh di sini, harusnya sih koreksi yang wajar itu lebih sehat terhadap Bitcoin. Karena kalau dia bullish terus ya lama-lama orang yang ikut juga sedikit. Nah, kalau orang yang ikut sedikit artinya kan volumenya makin kecil. Semakin kecil dana yang masuk, berarti kemampuan Bitcoin untuk kembali naik lebih tinggi itu powernya semakin berkurang. Kenapa? Karena dananya semakin kecil. Artinya adalah kalau kita bisa melihat Bitcoin bakalan agresif dalam jangka pendek untuk melanjutkan kenaikan, tapi di saat yang sama volume perdagangannya cenderung turun, nah kita harus waspada tuh karena udah pasti akan ada titik di mana Bitcoin udah nggak akan sanggup lagi buat naik, sehingga dump yang cukup parah akan bisa terjadi. Maka dari itu akan lebih sehat kalau Bitcoinnya akan mengalami fase koreksi dulu, dia mencari level mungkin ya level demand yang lebih banyak ya, barulah Bitcoin kembali melanjutkan tren kenaikan. Nah, itu cenderung lebih sehat daripada Bitcoin bullish-bullish maksain dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau kita lihat dari volume, memang di time frame weekly ini cenderung masih cukup tinggi lah. Dari time frame daily udah mulai mengalami tren penurunan, dan dari segi pergerakan so far Bitcoin masih ketahan lah di level 23.000. Dan kalau saya lebih expect Bitcoin untuk koreksi dulu, tapi memang tidak menutup kemungkinan Bitcoin masih mungkin untuk naik ya sampai kisaran 24 ribuan. Karena kalau kita gunakan indikator tadi, kita bisa pakai yang ini, kita ganti pakai MA200, langsung oke. Nah, kita akan cek dia di weekly. Sorry, ini mandi. Weekly. Nah, dari weekly sendiri, teman-teman, kita masih belum ngetes level tersebut. MA200-nya masih ada di kisaran 20 berapa ini? Sorry ya, ini aku hapus dulu. Ada di kisaran 25.000 ternyata kalau kita lihat di sini. Jadi masih bisa untuk ada potensial buat naik lah. Kalau memang marketnya nakal banget, dia di pump naik sampai 25.000, berarti di resisten sini ya. Ini nih 25.000. Level tersebut juga pernah menjadi level resisten sebelumnya yang kuat buat Bitcoin, ini di Agustus 2022. Jadi kalau let's say Bitcoin bakalan nakal, nakal Bitcoin bakalan naik lagi, ya kita mungkin bisa membuka peluang Bitcoin masih bisa berpotensi untuk mengalami kenaikan sampai level 25.000 tersebut di sini. Ya di sini target mungkin udah mulai akan struggle karena ya tadi beberapa indikator menunjukkan hal tersebut. Kalau kita hubungkan sama pergerakan MACD, sementara MACD-nya masih cenderung dalam posisi korektif, dan tadi seperti aku bilang ada bearish divergence. Meskipun demikian, ternyata proses koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu nggak menciptakan dump yang fatal terhadap Bitcoin. Artinya adalah posisi market saat ini cukup percaya diri sama posisi Bitcoin di level-level ini. Jadi buat teman-teman yang kalau melihat posisi ini ada, ataupun teman-teman melihat ini kayaknya masih bisa naik deh. Jadi itu ya, jadi potensinya masih bisa memang guys. Meskipun dari beberapa resiko seperti divergent ini menurut aku cukup penting juga untuk kita perhatikan. Tapi kalau dari Bitcoinnya memang mau naik ya, target terdekat kita ke 25.000 sepertinya cukup possible lah.
buat Bitcoin ya. Tapi kalau at the end dia bakalan koreksi dulu, mungkin di sini adalah proses koreksi yang bisa terjadi pada Bitcoin ya. Ekspektasinya sih kemarin kita bisa turun sampai kisaran 22.000 atau 21.800. Itu level-level yang cukup ideal lah untuk kita melakukan akumulasi. Tapi kalau at the end ternyata dia nggak ada koreksi yang cukup dalam, berarti arah berikutnya adalah mengalami kenaikan, yaitu ya dia akan mengikuti ya level support dari EMA 200. Kalau dilihat dari time frame 1 jam, ini akan bakal naik guys, ini bakal naik EMA 200-nya. Kemudian Bitcoin mungkin masih konsolidasi dan ketika dapat momentum buat bullish ya bisa aja dia kembali rally. Tapi ya ini resikonya agak tinggi ya guys, karena kalau aku melihat posisi saat ini benar-benar animo dari Bitcoin ini masih sangat tinggi, para buyers masih sangat tinggi, dan kemarin juga ada short squeeze sepertinya, ini cukup cukup dalam ya, Bitcoin dibanting atas bawah. Tapi ya so far sekarang udah kembali mengalami tren kenaikan. Jadi kemarin ini sempat dibanting turun sampai 22.600. Terus dia balik naik lagi dan sekarang posisinya masih cenderung bertahan di 23.000. Jadi gitu aja, karena Bitcoin ini masih sideways, masih konsolidasi, dan juga agak beresiko. Kita mungkin nggak akan terlalu terlalu berambisi lah melihat kondisi seperti sekarang. Mungkin aku lebih lebih kayak nunggu aja, cari harga murah. Mungkin Bitcoin nggak bakalan naik tinggi dulu karena memang dari likuidasi juga cenderung kecil. Jadi kalau Bitcoin naik sampai tinggi 30.000, 40.000 mungkinnya kemungkinan belum ya. Tapi 25.000 aku rasa masih bisa possible lah untuk jangka pendek ini. Jadi ya kita lihat aja ke depannya. Buat Bitcoin gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kalau punya pertanyaan lain, punya koin lain buat dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Jadi pada kesimpulannya market masih ambigu karena dari segi Bitcoin sendiri masih cenderung sideways ya, konsolidasi. Tapi aku juga melihat dari indikator lain yaitu di XY yang kemarin udah mengalami tren penguatan kembali, meskipun saat ini kayaknya udah mulai koreksi kembali guys. Jadi di XY ini udah turun cukup lama. Ya sudah cukup lama dan saat ini posisinya benar-benar kesulitan buat melanjutkan tren kenaikan. Tapi kalau dari MACD kelihatan ini udah mulai ada possibility penguatan. Karena dari MACD sendiri ini udah mulai mengalami bullish divergence ya, cenderung naik. Sementara pergerakannya masih cenderung turun. Jadi ekspektasinya adalah indeks dolar bisa naik dulu sehingga Bitcoin bisa koreksi. Kalau saya gitu sih melihatnya. Jadi ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Kalau punya koin lain buat dibahas atau apapun, mungkin teman-teman ada masalah dalam investasi, boleh tulis aja langsung di kolom komentar. Coba kita diskusikan bersama nanti. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.